membahas tentang salah satu dari rukun iman yang keenam, yaitu al-iman bil qadar, beriman terhadap takdir khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Yang kita tahu bahwasanya rukun iman tersebut harus diyakini oleh seorang mukmin. Siapa yang tidak beriman kepada salah satunya, maka dia gugur keimanannya atau batal keimanannya. Rukun iman sebagaimana kita ketahui adalah al-iman billah, beriman kepada Allah, wal malaikah, beriman kepada malaikatnya, kemudian wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab sucinya, kemudian wa rusulihi, beriman kepada para rasul, kemudian beriman kepada al-yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, dan yang keenam adalah beriman kepada takdir. Sebagaimana hal ini datang dalam banyak ayat dalam Al-Quran, demikian juga datang dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, fa akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka Jibril berkata, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Di antara penyimpangan atau bid'ah yang muncul di awal-awal Islam, ya, di zaman sahabat-sahabat junior, yaitu iman atau penyimpangan dalam masalah takdir. Penyimpangan dalam masalah takdir yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani. Ya, ketika dia berkata al-amru unuf, sungguhnya perkara semua terjadi tanpa di-planning oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berjalan di alam semesta ini, di atas muka bumi ini, berjadi dengan tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian orang pun bertanya kepada Ibnu Umar tentang bagaimana pendapat beliau tentang hal ini. Pendapat Ma'bad al-Juhani yang mengatakan bahwa segala perkara terjadi tanpa diplanningkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa diketahui oleh sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum anna Ibnu Umar bari'um minhum wa hum bura'u minni." Jika engkau bertemu dengan mereka, yaitu Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya, sampaikan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar, saya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan sampaikan kepada mereka, walladzi nafsu Ibnu Umar biyadihi, law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Ibnu Umar, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala, seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan harta sebesar emas sebesar gunung Uhud, ya, yaitu infak yang sangat besar, meskipun sebesar gunung Uhud itu panjangnya sekitar 8 kilo, lebarnya sekitar 3 kilo, tingginya 100 meter lebih. Kalau itu seorang memiliki emas, sebongkah emas sebesar itu, kemudian dia infakkan, maka kata Ibnu Umar, ma qabilahu Allahu minhu, Allah tidak akan menerima darinya hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Artinya apa? Dia kufur. Kalau dia kufur, segala amalannya tidak diterima. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Orang kafir kalau beramal saleh, maka Allah jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Oleh karenanya, jika seorang kufur kepada salah satu dari rukun iman, maka dia bukan orang beriman. Mungkin dia beriman kepada 5 rukun iman, namun dia tidak percaya sama takdir. Ini bukan orang beriman. Atau dia beriman kepada 5, dia tidak percaya tidak ada hari kebangkitan, juga bukan orang beriman. Dia beriman kepada Allah, kepada kitab suci, namun dia mengatakan malaikat tidak ada. Malaikat itu hanya bisikan-bisikan dalam hati. Ini juga bukan orang beriman. Maka hanya dikatakan seorang beriman jika beriman kepada 6 perkara tersebut, di antaranya iman kepada takdir. Dan potensi untuk menyimpang dalam masalah takdir besar, karena seorang dengan keterbatasan akalnya mulai masuk dalam ranah yang tidak boleh akal masuk di situ, tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu.
Kenapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan Fir'aun? Kenapa Allah menciptakan penghuni surga? Kenapa Allah menciptakan penghuni neraka? Timbul pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan akal mencoba masuk pada ranah yang bukan ranahnya. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Jika disebutkan tentang takdir maka tahan diri, jangan berlebihan. Sehingga akhirnya akal tidak mampu, akhirnya menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Iman kepada takdir maksudnya apa? Sederhana ya. Dan ini adalah hal yang fitrah bagi masyarakat ya. Kita tahu masyarakat bahkan di tanah air kita kalau terjadi musibah mereka mengatakan sudah takdir. Takdir mau ngapain lagi ya? Bahkan mbah-mbah sudah digariskan sama yang di atas. Mau diapain ya? Artinya mereka mungkin tidak pernah ngaji seperti kita, tapi mereka sudah menerima bahwasanya Tuhan sudah yang mengatur segalanya. Sehingga dengan mudahnya mereka berkata sudah takdir, sudah kodratnya begitu, mau bagaimana ya? Ya. Saya saja sering dengar lain dari ibu saya. Ibu saya bukan ya enggak ngaji seperti kita, ibu saya ya. Tapi sejak dulu sering bilang wes takdir spiye. Takdir mau gimana lagi? Wes kodratnya gitu mau bagaimana lagi? Itu diucapkan sama orang-orang awam, maksudnya hal yang kita sering dengar ya, bahwasanya semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan alhamdulillah meskipun begitu banyak syubhat terkait masalah takdir, tapi tadi Allah menjadikan fitrah manusia untuk menerima bahwasanya alam semesta ini ada yang atur dan ada yang memplanningkan, ada yang mengatur kejadian-kejadian di alam semesta. Itu yang disebut dengan apa? Takdir. Taib, apa hakikat beriman kepada takdir? Beriman kepada takdir memiliki 4 rukun. Siapa yang beriman dengan 4 rukun ini maka dia sudah benar dalam beriman kepada takdir. Ya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa atau saya sampaikan dulu aja, baru saya sampaikan beberapa tanbihat, yaitu peringatan-peringatan. 4 rukun tersebut dikatakan seorang beriman kepada takdir. Pertama, dia meyakini tentang ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi. Ilmu Allah meliputi segalanya, termasuk meliputi semua yang akan apa? Terjadi. Kemudian semua yang akan terjadi tersebut, ini yang kedua, rukun kedua, Allah tulis dalam suatu kitab yang namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah tulis pengetahuan Allah tersebut tentang semua yang akan terjadi sampai hari kiamat pada Lauhil Mahfuz. Ingat, Allah tidak mencatat semua ilmu Allah, tapi ilmu yang terkait dengan apa yang akan terjadi di alam semesta sampai hari kiamat, itu yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian rukun yang ketiga, semua yang terjadi pasti berdasarkan kehendak Allah. Tidak ada satupun kejadian keluar dari kehendak Allah, karena dialah yang eksekutor, dialah yang memplanningkan segalanya, maka tidak ada satupun yang keluar dari apa yang Allah ketahui dan apa yang Allah catat. Jadi semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi rukun yang ketiga, semua terjadi atas kehendak Allah. Yang keempat disebut dengan al-khalq, yaitu penciptaan, maksudnya eksekusi. Maka Allah pun menjalankan planningnya, maka terjadi ini terjadi. Semua yang menjadikan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, jadi ini 4 rukun takdir. Pertama, ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi. Yang kedua, kitabah, Allah catat yang terjadi tersebut. Yang ketiga, semuanya pasti kehendak Allah. Keempat, yang mengeksekusi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana, seperti seorang insinyur ketika ingin membangun rumah, maka dia memplanningkan. Dia misalnya dia membangun rumah atau dia ingin bangun masjid. Maka dia planningkan, dia memperkirakan masjid ini akan bentuknya begini, dia gambar, dia arsitekkan ya. Setelah dia gambar, kemudian disusun RAB-nya, kemudian dia kepala pimpronya, tidak boleh ada yang keluar dari apa? Kehendak dia. Pokoknya keputusan di tangan saya. Setelah itu dia menyediakan RAB-nya, kemudian dia mulai memanggil tukang, kemudian dia eksekusi. Kemudian terjadilah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini masjid ini insya Allah selesai dalam waktu 6 bulan misalnya. Kemudian dikerjakan, kemudian jadi. Ini kira-kira gambaran sederhana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum mengcreate alam semesta dengan segala kejadian dalamnya, sudah Allah planningkan terlebih dahulu. Dan itu menunjukkan keagungan Tuhan. Kalau Tuhan bikin apa yang tidak tahu, ini bukan Tuhan dong. Mau bikin apa dia nggak ngerti, itu Tuhan atau bukan? Bukan. Dia mau bikin sesuatu, dia ngerti apa yang mau dia bikin. Kemudian dia bikin sesuatu ternyata keluar dari planning. Ini bukan Tuhan atau bukan?
enggak sempurna. Atau dia bikin tengah jalan kayaknya perlu dirubah, ini enggak pas. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau insinyur oke, insinyur ketika bikin masjid dia seperti kita lah teman. Saya juga dulu insinyur bikin rumah sendiri. Artinya saya rubah-rubah juga maksud saya ya. Rubah gini, apalagi kalau istri suruh rubah ya terpaksa insinyurnya nurut maksud. Artinya saya tidak berkuasa dalam menentukan keputusan, saya diintervensi oleh istri yang tercinta. Akhirnya mau diapain? Maksud saya sederhana. Jadi itulah kira-kira gambaran kalau seorang ingin bangun masjid atau rumah, dia ilmu tentang apa yang dia mau buat. Setelah itu ilmu tersebut dia canangkan dalam sebuah arsitek atau RAB, dia tulis gambar semuanya. Setelah itu dia canangkan duit yang harus dikeluarkan, program kerja berapa lama. Kemudian dia panggil para pekerja, kemudian eksekusi, ternyata sering berubah di tengah jalan. Itu tidak? Sering. Ternyata masjidnya kurang indah, rubah lagi. Dia berubah pikiran tengah jalan. Ternyata pandemi, akhirnya gagal semuanya. Dia nggak tahu banyak hal. Ternyata ada korupsi dalam pembangunan tersebut. Ternyata tukangnya tidak beres ya. Macam-macam. Akhirnya molor, pekerjaannya 6 bulan jadi setahun misalnya. Banyak hal. Kenapa? Kenapa tidak sempurna sesuai dengan planning? Karena kekurangan sang insinyur. Paham? Kekurangan sang insinyur, kekurangan instrumen yang dia sediakan untuk membuat masjid tersebut tidak sempurna. Para pekerja tidak sempurna, RAB bisa berubah, banyak hal. Itu gambaran kalau insinyur makhluk. Insinyur makhluk. Allah sang kreator ya. Sun Allahil ladzi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang profesional dalam segala ciptaannya. Ini gambaran sederhana takdir. Nah, takdir kira-kira demikian. Ketika Allah sebelum menciptakan, ketika Allah sendirian, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada makhluk selain Allah. Maka Allah pun mencipta. Sebelum Allah mencipta, Allah memplanningkan segalanya. Faham? Tapi yang dimaksud dengan takdir adalah planning, bukan semua ilmu Allah. Perhatikan, ilmu Allah luas. Ya, ilmu Allah sebelum makhluk diciptakan Allah punya ilmu. Setelah makhluk diciptakan Allah juga punya ilmu. Ya. Dan ilmu Allah tidak ada penghujungnya. Nah, kita bicara takdir adalah planning tentang penciptaan alam semesta dan apa yang terjadi di alam semesta tersebut. Maka sebelum Allah menciptakan bumi, langit dan isinya dan apa yang terjadi, Allah sudah punya ilmu tentang hal tersebut. Akan terjadi demikian. Kemudian setelah itu Allah ciptakan pena untuk mencatat semua ilmu tersebut yang terkait dengan apa yang terjadi sampai hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir seluruh makhluk. Takdir seluruh makhluk. Makhluk banyak ya. Seluruh makhluk, hewan-hewan, manusia, jin, malaikat semua sudah dicatat. Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sebelum 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan langit dan bumi, 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat planningnya tersebut. Paham? Bagaimana cara mencatatnya? Allah ciptakan pena. Awwala ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kalau ciptakan pena. Faqala uktub, kata Allah tulislah. Kata pena, "Madza aktub?" Apa yang aku harus tulis di Lauhil Mahfuz? Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah." Tulislah semua akan terjadi sampai hari kiamat. Mulailah pena mencatat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai catat semua, berhenti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Sudah. Planning sudah selesai, sudah pakem, tidak bakalan apa? Berubah. Itu di Lauhil Mahfuz, tidak bakalan berubah. Maka berjalanlah semua yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah telah catat di Lauhil Mahfuz. Paham? Nah, secara bahasa Indonesia kita bilang takdir itu planning. Paham? Takdir itu planning, gampangannya. Setelah itu, mulailah Allah mengeksekusi. Ketika Allah mengeksekusi, semua yang terjadi pasti sesuai kehendak Allah. Enggak ada yang keluar dari kehendak apa? Allah. Semua yang terjadi, maksiat, kejahatan, kebaikan, ada iblis, ada Fir'aun, semua sudah diplanningkan enggak? Semua sudah. Ini kadang-kadang mulai ranah akal bermain. Kok Allah ciptakan ini? Kok ini maksud saya perlu ingatkan. Tapi saya jelaskan dulu. Takdir seperti itu pokoknya. Sebelum semua terjadi, sebelum Allah eksekusi, sebelum Allah ciptakan, semua sudah Allah planningkan dan semuanya atas kehendak Tuhan. Dan dialah Tuhan yang sungguhnya. Kalau ada suatu terjadi luar kehendak dia bukan Tuhan. Berarti ada yang intervensi, ada orang yang ikut campur, bukan Tuhan dong. Tuhan yang sesungguhnya dia tidak ada yang intervensi.
Dan semua tidak ada yang berjalan kecuali dengan kehendak siapa? Kehendak Dia. Paham? Ini. Setelah itu Allah ciptakan, maka terciptalah dari awal Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, Adam beranak pinak. Terus sampai kita ikut pengajian sekarang sudah diciptakan oleh Allah dan sudah ditulis dalam planning Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang terjadi hingga hari kiamat. Paham? Setelah hari kiamat sudah pembahasan bukan bahasan takdir karena setelah hari kiamat penghujung yang tiada ujungnya. Paham? Abadi selama-lamanya. Adapun catatan pena terbatas. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering, planning sudah tertulis. Setelah hari kiamat urusan lain. Sampai sini paham? Selesai. Itulah namanya beriman kepada takdir. Ada 4 rukunnya. Rukun pertama apa? Ilmu. Kedua apa? Kitabah, mencatat di lauhil apa? Mahfuz. Yang ketiga semua atas kehendak apa? Allah. Yang keempat eksekusi, yaitu khalq, penciptaan. Taib. Apa sih maksud kita beriman pada takdir? Ini sebenarnya maksudnya sederhana. Yaitu kalau kamu kehilangan sesuatu jangan putus asa. Kalau kamu dapat sesuatu jangan sombong, itu aja. Karena semua sudah ditakdirkan. Kalau kamu kehilangan sesuatu sudah ditakdirkan. Kalau kamu dapat sesuatu jangan sombong, sudah ditakdirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, "Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian di atas muka bumi berupa bencana alam, kejadian alam semesta, au fi anfusikum, atau menimpa diri kalian. Diri kalian sakit, anak kalian ada yang meninggal, harta kalian dicuri orang, musibah-musibah yang menimpa, baik bencana alam maupun yang menimpa kalian, illa fi kitab, semuanya sudah tertulis di lauhil apa? Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengeksekusinya, kata Allah. Min qabli an nabra'aha, Allah Al-Bari, sang pencipta. Sebelum kami menciptanya, sebelum kami mengeksekusinya, sudah kami planningkan dalam suatu kitab namanya apa? Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, kata Allah, semuanya mudah bagi Allah. Planning cipta itu semua mudah bagi Allah. Semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Tujuannya apa? Likai la ta'sau ala ma fatakum. Agar kalau kalian terkena musibah, ada yang luput dari kalian, kalian tidak putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian sombong atas apa yang kalian dapatkan, ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi berbangga-bangga. Ini tujuan daripada takdir. Itu sebenarnya tujuannya. Bukan untuk kita bahas kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan Fir'aun, kenapa dia beriman, kenapa ini tidak. Itu di luar ranah kita. Tapi tujuannya ini. Sehingga kalau kita terkena musibah, kita tahu semua sudah ditakdirkan.